Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nazma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga Bu? Alhamdulillah saya kabar baik juga, luar biasa ya. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Nazma. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan percakapan praobservasi kepada Ibu Nazma. Karena pada kesempatan hari ini saya ingin masuk ke kelas Ibu untuk mengamati pembelajaran di kelasnya Ibu Nazma. Kira-kira Ibu Nazma jadwal KBM-nya kapan ya? Oh iya, kebetulan besok saya punya jam Ibu di kelas 11 IPA 2, jam ke-3 dan ke-4 dengan materi asam dan basa. Kita bisa bertemu langsung besok. Baik. Kira-kira Ibu untuk pembelajaran esok hari, tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu sampaikan itu apa saja ya Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan pada saat proses belajar mengajar besok yaitu siswa dapat mengidentifikasi mana yang merupakan larutan asam dan juga mana yang merupakan larutan basa, serta dapat mengukur pH dari larutan tersebut dengan menggunakan indikator universal dan kertas lakmus. Oh, jadi tujuan pembelajarannya itu siswa disuruh hanya mengidentifikasi saja larutan asam dan basa, kemudian ukur pH dengan menggunakan kertas lakmus dan ya. indikator universal. Luar biasa. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut, apakah bisa Ibu jelaskan? Oh, bisa Bu. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai di sana ada 3. Ada kognitif, kemudian psikomotorik dan juga afektif. Jadi ada 3 area ya. Untuk kognitif bisa dijelaskan Ibu, psikomotorik dan juga efektifnya ya, afektifnya maksudnya. Ya, jadi di sana disesuaikan dengan penilaiannya nanti Ibu. Kebetulan penilaiannya dilakukan dengan 3 area pengembangan tersebut. Nah, untuk kognitifnya diberikan berupa soal-soal baik itu pada saat proses praktikumnya, jadi anak-anak itu mengerjakan lembar LKS, maupun pada saat diskusi dan juga nanti pada saat pengerjaan tugas di rumah atau berupa tugas terstruktur. Nah, kemudian psikomotoriknya diambil pada saat praktikum dan juga afektif dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana sikap anak-anak tersebut. Luar biasa. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok dan juga model pembelajaran apa yang Ibu pakai ataupun metode yang digunakan dan juga bagaimana ya teknik penilaiannya Bu? Boleh saya tahu? Ya. Jadi model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu discovery learning dengan metode diskusi dan juga praktikum. Jadi penilaiannya tadi sudah saya jelaskan sekalian dengan area pengembangannya. Luar biasa Ibu. Jadi yang ingin Ibu capai di sini tadi mereka dapat mengidentifikasi larutan asam basa dengan metode discovery learning ya Ibu ya. Model discovery learning. Baik Ibu, demikian untuk percakapan praobservasi kita hari ini. Kita lanjut observasi berikutnya setelah saya mengamati Ibu ya. Terima kasih Bu Nazma. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, seperti biasa juga nih sebelum kita mulai pembelajaran yang di sana ada satu SBQ dari Ibu. Siap ya? Siap. Oke, SBQ-nya semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Ayo di sini teman. Nah, semuanya tertuju pada Ibu.
Coba fokus lagi, lebih fokus lagi apa yang ada. Coba lebih fokus lagi. Sekarang tepuk 5 2 kali. Apa yang Anda pikirkan? Oke, terakhir sekali lagi. Coba telunjuknya gerakan semuanya. Gerakan semuanya. Fokus ya. Oke, sekarang silahkan tunjuk dahi. Gak tahu dahi. Banyak yang video ini, banyak yang tunjuk hidung. Sekali lagi. Jadi putar-putar, habis kanan kiri, anggap saja lagi goyang jari ya. Nah, silakan tunjuk mata. Wah, luar biasa, fokus semuanya tentang. Nah, tidak tegang ya. Kita sudah olahraga mulut dengan senyum-senyum, karena senyum juga adalah ibadah. Baik anak-anakku yang ibu sayangi semuanya, hari ini kita masih mempelajari materi yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu mengenai asam dan basa. Tetapi hari ini dengan indikator yang berbeda. Oke, seperti biasa sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu selalu memberikan motivasi dalam tiap menit. Jangan pernah merasa apa yang kita pelajari hari ini tidak akan pernah ada gunanya. Jika tidak ada gunanya sekarang, suatu saat pasti akan ada gunanya. Nah, Ibu ingat ya. Kemudian minggu yang lalu ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita apa? Ada Ibu. Oh ya, betul. Apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Pembelajaran minggu yang lalu mengenai teori asam dan basa. Nah, betul sekali. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari teori asam dan basa. Teori asam dan basa itu ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi larutan asam dan basa itu. Nah, adapun KD-nya masih sama seperti minggu yang lalu ya. Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Nah, indikator yang sekarang ada dua: mengidentifikasi dan menentukan larutan asam basa serta memprediksi pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Penilaiannya masih sama, ada penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kriteria ketuntasan minimumnya adalah 76. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan larutan asam basa serta dapat mengukur pH larutan menggunakan kertas lakmus dan indikator universal melalui percobaan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran yang kita ketahui yaitu pembelajaran penemuan serta menggunakan metode pembelajaran diskusi dan praktikum. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, apapun yang kita pelajari itu kita harus tahu manfaatnya nih. Manfaat pembelajaran hari ini apa kira-kira? Kita mempelajari asam basa ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, asam itu dapat melepaskan ion H+ dalam larutan, basa menerima ion H+ dalam larutan juga. Keduanya berperan dalam reaksi kimia, pengaturan pH, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam sistem pencernaan dan pembuatan makanan. Jadi manfaat kita belajar sekarang itu setidaknya kita tahu nih mana sih makanan ataupun larutan itu yang bersifat asam atau basa. Kenapa? Kalau kita mengkonsumsi makanan bersifat asam secara berlebihan itu tidak akan baik oleh sistem pencernaan kita. Karena di dalam tubuh manusia juga ada asam, yang contohnya adalah asam lambung. Nah, sifat asam dan basa bisa dilihat sifat asam dan basa ya. Asam itu mempunyai rasa masam, korosif, memerahkan lakmus biru, menetralkan larutan basa. Kemudian basa, rasanya pahit, licin, dan kaustik, membirukan lakmus merah serta menetralkan larutan asam.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan, jika kita memiliki penyakit asam lambung nih, asam lambung yang berlebih maksudnya, punya asam lambung yang berlebih, apakah kita konsumsi makanan yang sifatnya asam atau basa? Basa. Kalau kita mengkonsumsi lagi makanan yang bersifat asam lambungnya akan semakin naik, ya enggak? Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang bersifat basa? Karena untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan tadi. Nah, berdasarkan tentang nilai pH atau derajat keasaman, asam itu memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa di atas 7. Sedangkan yang sama dengan 7 adalah netral. Nah, di sini bisa dilihat ya materinya untuk pendalamannya. Semakin kecil nilainya, maka larutan tersebut akan semakin asam. Misalnya antara larutan yang pH-nya 3 dengan larutan yang pH-nya 1. Mana yang lebih asam? Yaitu yang pH 1. Itu pun sebaliknya dengan basa. Nah, di sini ada indikator nih, tugasnya indikator. Coba lihat indikator. Indikator merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah zat itu bersifat asam atau basa melalui warna yang khas. Indikator itu contohnya ini. Indikator terdiri dari dua. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami adalah apa? Siapa yang bisa? Indikator alami adalah ya Asmi. Nah, indikator asam basa yang berasal dari alam seperti tumbuhan, misalnya ekstrak bunga satu, ekstrak jeruk nipis, dan ekstrak Nah, bagus sekali. Sekarang 5, indikator buatan apa? Indikator buatan adalah indikator asam basa yang dibuat manusia, biasanya berupa bahan kimia seperti kertas lakmus, indikator universal, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk jadi yang namanya kertas lakmus itu ini maksudnya. Ini ya, kertas lakmus. Ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus indikator universal. Indikator universal ini ada angkanya. Kan sudah pernah dijelaskan minggu yang lalu ya. Angkanya mulai dari 0 sampai 7 itu sifatnya asam. Yang 7 saja netral. Kemudian kalau nanti yang 7 sampai 14 basa. Tinggal nanti digunakan saja pada saat praktikum atau percobaan indikator kedua-duanya. Yang ini untuk mengukur pH asam atau basa, dan ini untuk identifikasi warnanya. Paham ya? Nah, di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya. Bu, bagaimana sih cara mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus? Tepuk tangan untuk bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi larutan itu asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus kan ini kan. Nanti tinggal kalian celupkan saja kertas lakmus ini di dalam larutan yang tersedia. Boleh menggunakan dua-duanya. Celupkan masing-masing ya. Tapi dicelupkan lihat perubahan warnanya. Jika lakmus biru ini berwarna merah, berarti sifatnya adalah asam. Kalau masih berwarna biru, berarti tetap asam. Pintar ya. Nah, sekarang kita memulai percobaan dengan praktikum. Tadi Ibu sudah menjelaskan materinya nih. Apakah betul nggak sih apa yang Ibu bilang? Sekarang kita buktikan melalui praktikum. Kebetulan sudah duduk per kelompok sesuai dengan gaya belajar yang telah Ibu bagikan pada tempo hari ya. Sekarang kelompok 1 Ibu tunjuk yang ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Siapkan bahan-bahan dan alat-alat ini. Nanti kita saja dikasih ya. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat.
tanganku ini, melangkahlah dengan pasti. Bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti. Bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti. Bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Oh, 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 oh. Oke, akhirnya semua kelompok sudah selesai ya. Oke, sekarang kembali perhatikan ibu di depan. Semuanya perhatikan ibu di depan. Nah, tibalah saatnya kita di penghujung pembelajaran atau di bagian penutup. Sebelum ibu tutup pembelajaran ini, tadi kita sudah perhatikan kok masih ada yang perhatikan sebentar ya. Tadi kita sudah melakukan dan melihat bersama-sama diskusi dari setiap kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Ada yang bisa simpulkan? Ya, Rizka, simpulkan apa? Sebenarnya ada kita hari ini dapat disimpulkan bahwa lajukan asam dapat memerahkan kertas tersebut biru. Oke, pada bawah 7. Oke, sedangkan basa dapat membirukan lampu merah memiliki pH di atas 7 dan larutan bersifat netral memiliki pH sama dengan 7. Tepuk tangan untuk kedua. Pembelajaran kita hari ini ada lagi? Ya. Kesimpulannya adalah asam pH-nya di bawah 7 Ya. basa di atas 7 dan netral pH-nya pH-nya 0 dan 7. Oke, tangan. Kesimpulannya Yang bisa kita lihat dari penyebaran tadi, larutan yang bersifat basa itu diperoleh dari larutan soda dan juga cuka, dan dari basa yaitu air sabun, netral, air kuning dan garam. semua jawabannya sudah betul. Di sini ibu cuma merefleksikan kembali atau menguatkan kembali pemahamannya ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini bahwa larutan asam itu memiliki pH di bawah 7. Kalau larutan basa di atas 7. Kalau netral 7 itu ya. pH merah yang bersifat asam itu dapat memerahkan lakmus biru. Kalau sifatnya basah itu dapat membirukan lakmus merah. Kalau netral itu tidak ada perubahan warnanya. Jadi yang lakmus merah tetap merah, yang lakmus biru tetap biru. Nah, dari hasil percobaan tadi, cuka, kemudian soda itu sifatnya asam. Yang netral itu garam dan air sulit. Kemudian sabun itu sifatnya adalah basa. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita tahu atau bisa kita pahami bagaimana cara mengidentifikasi larutan itu dengan menggunakan kertas lakmus dan mengukur pH dengan menggunakan indikator unit. Tugas yang sekarang itu adalah ibu akan kasih tugas terstruktur yaitu di rumah, yaitu dalam bentuk produk yang harus kalian kirim ke email. Nah,
dalam pembagian tugas ini atau pemberian tugas ini, Ibu berikan sekreatif mungkin. Nah, kalian bisa mengumpulkan tugas itu dalam hal sesuka kalian. Maksudnya masih dalam gaya belajar yang kalian miliki. Boleh menggunakan video, audio, infografis, dan sebagainya. Paham ya maksud itu ya? Print out gitu. Ini mengumpulkan hasil daripada percobaan kita hari ini sekreatif mungkin. Hasil laporannya sekreatif mungkin kepada Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu laju reaksi. Silakan di rumah cari-cari dulu referensinya bagaimana sih laju reaksi itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf atas perhatian anak-anakku semua. Ibu sampaikan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Namun pada kali ini agak berbeda ya. Tentu kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik kita, Ibu Linda Yulianti, SPDSD. Nah, selamat siang Ibu Nazma. Selamat siang Bu Hidayah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di sini. Saya akan menjelaskan tujuan kita berjumpa dan tentunya bertatap muka di sini tentu untuk memberikan hasil dari refleksi ataupun observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, yaitu dalam pengajaran di dalam kelas itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nazma terlebih dahulu di sini, bagaimana perasaan Ibu Nazma setelah dilakukan observasi? Ya, jadi terima kasih Bu. Akhirnya kita ketemu lagi di percakapan pasca observasi. Setelah kita kemarin melakukan percakapan pra observasi dan juga observasi di kelas. Tentunya perasaan saya ketika observasi bersama Ibu di kelas itu merasa bahagia dan senang dan juga deg-degan. Karena memang setiap saya mengajar itu kan mengajarnya sendiri tanpa didampingi dengan orang lain gitu. Tapi pada saat observasi kemarin itu didampingi Ibu, jadi kayak ada yang lain gitu. Tapi tentunya saya merasa senang dan bangga karena memang kita akan terus saling belajar maupun berkolaborasi. Luar biasa Ibu Najma, responnya sangat baik sekali, walaupun agak deg-degan tetapi dinikmati saja Ibu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada kesempatan ini Ibu. Salah satunya adalah di sini saya menemukan beberapa kelemahan Ibu ya dari apa yang Ibu terapkan di kelas ataupun apa yang sudah Ibu ajarkan di kelas. Salah satunya adalah media yang Ibu ajarkan mungkin harus lebih variatif lagi ya Ibu ya. Tetapi sejauh ini sudah Ibu terapkan penggunaan LCD dengan audiovisual. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk real nyatanya, praktik baiknya seperti praktik tadi Ibu sudah materi atau bahasa ya Ibu ya, mungkin lebih variatif lagi untuk media ajarnya. Itu saja dari saya. Kemudian area pengembangan dan tujuan yang Ibu ingin capai, apakah sudah tercapai Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Ya. Jadi kalau menurut saya apapun yang kita lakukan itu pasti ada saja sisi-sisi kekurangan, walaupun sebenarnya apa yang kita inginkan dan harapkan itu maunya semaksimal mungkin, tetapi memang area pengembangan ingin saya capai itu kan di area pengembangan intelektual dan area pengembangan sosialnya, bagaimana anak-anak itu bisa bekerja sama, bagaimana mereka mempercayakan dirinya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi pada saat kenyataannya di dalam kelas masih saja ada anak-anak itu yang mengandalkan temannya dalam satu kelompok. Jadi
mungkin ada pengembangannya bisa dikatakan tercapai, tetapi memang harus ditingkatkan lebih lagi oleh saya sebagai pendidik mereka, seperti itu. Baik Ibu, kemudian rencana Ibu untuk melanjutkan area pengembangan itu ataupun untuk menghadapi area pengembangan yang masih kurang maksimal ya, bisa dikatakan seperti itu, apa saja kira-kira Ibu? Jadi menurut saya akan lebih banyak lagi belajar, baik itu secara mandiri maupun dengan rekan-rekan yang pengetahuannya lebih, kemudian menggunakan ataupun memvariasikan metode belajar itu lebih variatif lagi, serta yang lebih penting lagi itu menganalisis kebutuhan peserta didik dan berbagai macam gaya belajar mereka, sehingga kita sebagai guru menjadi betul-betul menjadi fasilitator yang seperti mereka harapkan. Luar biasa, suatu rencana yang baik, dan menurut saya itu sangat bagus karena tadi Ibu sudah menyebutkan ingin memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian Ibu, di sini saya ingin merefleksi sedikit dari apa yang sudah Ibu ajarkan di kelas berdasarkan observasi kelas yang telah kita lakukan. Apa yang Ibu ajarkan sudah bagus Ibu, mohon untuk ditingkatkan dan lebih inovatif lagi. Baik, demikian untuk sesi percakapan pasca observasi pada hari ini. Untuk selanjutnya kami lanjutkan diskusi ataupun refleksi bersama dengan Ibu pengajar praktik. Kami persilakan Ibu Linda Yulianti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini, siang ini kita dapat berjumpa di ruangan ini di Sekolah SMA Negeri 1 Medapangga dalam rangka kegiatan pendampingan individu 5 yang berkaitan dengan kegiatan diskusi pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nur Hidayah sebagai calon guru penggerak dan rekan sejawat. Jadi diskusi ini merupakan diskusi rangkaian dari kegiatan terakhir dari kegiatan observasi pembelajaran yang dimulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Nah, nanti juga selain kegiatan diskusi ini, kita juga berdua nanti akan melakukan diskusi beberapa materi yang telah Bapak Ibu CGP pelajari di modul-modul sebelumnya. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas tentang diskusi yang saya amati dan simak tadi. Baiklah, sebelumnya saya sudah menonton video kegiatan praobservasi dan juga video kegiatan observasi di dalam kelas ya, observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat. Nah, pada kegiatan praobservasi di mana Ibu Nur Hidayah bersama rekan sejawat melakukan diskusi, sudah benar-benar menggunakan standar kompetensi supervisi. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Nur Hidayah sebagai observer juga menanyakan tentang kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawatnya. Kemudian hal berikutnya yang ditanyakan adalah menanyakan area pengembangan secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat nanti pada kegiatan observasi. Kemudian ada juga menanyakan indikator ketercapaian atau indikator apa yang ingin dicapai oleh rekan sejawat yang terkait dengan kegiatan observasi nantinya. Nah, kemudian pada saat kegiatan observasi saya menyimak video kegiatan observasi bahwa Ibu Nur Hidayah sebagai observer melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi mengamati dengan baik, menyimak dengan baik apa yang sedang dilakukan oleh rekan sejawat pada saat praktik mengajar, tidak memotong, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan pembelajaran pada saat observasi tersebut. Saya juga melihat bahwa Ibu Nur Hidayah mencatat hal-hal yang
mungkin menjadi kelebihan, kekurangan yang terlihat pada diri rekan sejawat pada saat mengajar di dalam kelas. Nah, kemudian yang untuk sekarang percakapan atau diskusi pasca observasi, jadi saya tidak disuguhkan video tetapi secara langsung melihat, mendengarkan, menyimak, dan bahwa saya menilai secara keseluruhan Ibu Nur Hidayah dan sudah sangat baik ya melakukan diskusi yang tadi pertama menanyakan perasaan, kemudian menanyakan perasaan pada setelah observasi ya, kemudian menyampaikan tujuan diskusi, menyampaikan apa yang menjadi temuannya, kelebihan, kekurangan, dan kemudian menanyakan area pengembangan apa yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawatnya terkait dengan kelemahan yang terlihat itu, kemudian menanyakan juga rencana perbaikan ke depannya. Jadi praktik coaching untuk rekan sejawat ini yang dilakukan oleh Ibu Nur Hidayah sangat baik sekali. Jadi Ibu Nur Hidayah benar-benar terlihat menjadi mitra bagi rekan sejawatnya, tidak menggurui, tidak memberikan solusi, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali seperti tadi yang apa area pengembangannya, kemudian apa rencana kedepannya, rencana perbaikan. Jadi praktik coaching ini sangat baik. Terima kasih Ibu pengajar praktik berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di LMS, namun merupakan wujud praktik baik yang kita terapkan di sekolah. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyimak bersama. Ini merupakan diskusi terakhir kita, yaitu diskusi pasca observasi. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan tetap dalam keadaan semangat untuk belajar lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.